Di kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hasil praktikum kami yang kami tuangkan dalam bentuk laporan, di mana ini mengenai perancangan dan konfigurasi jaringan komputer yang menggunakan IP address, VLAN, dan subnetting. Yang mana konfigurasi jaringan itu sendiri adalah suatu proses mengatur kebijakan, kontrol, dan alur data jaringan, yang mana ini memungkinkan perangkat dan sistem berkomunikasi melalui jaringan komputasi. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan yang lebih mendalam, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Emilian Satriawan Hadut dengan NIM 2415091073 dengan rekan saya. Saya Nimade Melia Dewi dengan NIM 2415091102. Dan rekan kami Paskalia Paulina Beribin dengan NIM 2415091044. Oke. Jadi langsung saja ke dalam pembahasannya. Pertama kita akan mengkaji mengenai latar belakang dari laporan ini. Bisa di next slide-nya. Nah, jadi di era digital ini, jaringan komputer ini menjadi suatu elemen yang penting, terutama dalam menunjang berbagai aktivitas, baik itu di lingkungan akademik, bisnis, maupun industri. Nah, perancangan dan konfigurasi ini sangat diperlukan, tentunya sangat diperlukan untuk bagaimana memastikan kinerja jaringan yang optimal, efisien, serta aman dalam mengelola data dan komunikasi antar perangkat. Nah, salah satu aspek penting dalam perancangan jaringan ini yaitu adalah pengelolaan alamat IP, VLAN atau Virtual Local Area Network, dan subnetting. Nah, dalam tugas ini kami akan melakukan perancangan jaringan komputer yang mana ini untuk sebuah perusahaan fiktif bernama Tech Solutions yang memiliki 3 departemen utama dengan jumlah perangkat yang berbeda. Nah, selanjutnya, dari latar belakang tersebut ada pula rumusan masalah dalam laporan ini, yang mana kami membaginya menjadi 5. Yang pertama, bagaimana cara merancang skema alamat IP address yang optimal untuk mendukung jaringan komputer di perusahaan fiktif Tech Solutions. Lalu, bagaimana melakukan perhitungan subnetting yang sesuai dengan jumlah perangkat pada setiap departemen untuk mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Kemudian yang ketiga, bagaimana menerapkan VLAN dalam jaringan untuk memisahkan lalu lintas antara departemen dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Lalu, bagaimana cara mengkonfigurasikan jaringan komputer dengan IP address, VLAN, dan subnetting agar berjalan secara optimal dan aman. Lalu yang terakhir, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam pengelolaan jaringan jika terjadi penambahan perangkat atau ekspansi jaringan di masa mendatang. Berikutnya, dari rumusan-rumusan tersebut ada pula tujuan dari laporan ini. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar dan implementasi IP address, VLAN, dan subnetting dalam jaringan komputer, lalu melakukan perancangan skema alamat IP yang optimal untuk sebuah jaringan perusahaan fiktif, lalu menghitung subnetting yang sesuai dengan kebutuhan jumlah perangkat di setiap departemen, kemudian merancang VLAN untuk memisahkan lalu lintas jaringan dan meningkatkan efisiensi komunikasi antar departemen. Dan yang terakhir adalah membuat simulasi konfigurasi jaringan yang mencerminkan skenario dunia nyata, di mana ini akan dijabarkan lebih mendalam dalam pembahasan berikutnya. Kemudian dari tujuan ini ada pula manfaat dari adanya laporan ini atau praktikum ini. Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam bagi mahasiswa, yang mana mahasiswa dapat memahami konsep dan penerapan subnetting, VLAN, dan IP address dalam jaringan komputer tersebut. Kemudian dia memberikan keterampilan praktis di mana mahasiswa mampu melakukan perancangan dan konfigurasi jaringan secara efisien menggunakan metode yang sesuai. Lalu ini akan memberikan optimalisasi jaringan, yang mana dengan memahami subnetting dan VLAN ini, mahasiswa dapat mengelola jaringan lebih baik untuk mendukung skalabilitas dan keamanan. Nah, tentunya ini juga berguna bagi persiapan karir ilmu yang diperoleh dalam tugas.
Nah, kemudian kita akan masuk pada pembahasan inti dalam laporan ini. Yang pertama, kita mengenal terlebih dahulu apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer ini adalah suatu sistem interkoneksi perangkat komputasi yang memungkinkan pertukaran data dan sumber daya antar berbagai perangkat. Nah, jadi dia adalah sistem yang memungkinkan suatu perangkat dengan perangkat lain untuk saling berkomunikasi. Nah, tentunya tujuannya itu adalah menciptakan ekosistem teknologi teknologi informasi yang terintegrasi, efisien, dan kolaboratif. Berikutnya, nah, kita juga tentu akan memerlukan IP address di sini, yang mana kita harus mengenal apa itu IP address. Jadi IP address atau alamat IP ini merupakan suatu pengidentifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Nah, dia dalam IP address ini dia memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dengan IP versi 6. Nah, IP versi 4 itu yang paling banyak digunakan saat ini, yang mana dia memiliki format 4 oktav dengan 32 bit, sedangkan IP versi 6-nya dia dikembangkan dengan format 128 bit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Pascal ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Emilianus. Di sini saya akan membahas mengenai subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet atau jaringan yang lebih kecil. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengguna alamat IP, memperbaiki manajemen jaringan, dan meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Next. Langkah-langkah subnetting. 1. Pemilihan blok alamat IP. Sebelum memilih blok alamat IP, tentukan blok alamat IP induk yang akan dibagi, dan pilihlah rentan IP yang memenuhi kebutuhan seluruh departemen. Yang kedua, perhitungan kebutuhan host. Hitunglah jumlah host per departemen. Tentukan berapa banyak alamat IP yang dibutuhkan setiap subnet. Dan pertimbangkan kemungkinan pertumbuhan ini di masa depan. Yang ketiga, pembagian subnet. Bagilah blok IP menjadi subnet-subnet yang lebih kecil, sesuaikan ukuran subnet dengan kebutuhan setiap departemennya, dan gunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Masking untuk efisiensi. Next. Dan selanjutnya, saya akan membahas mengenai konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah proses pengaturan dan pembagian sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terpisah. Yang pertama, konsep VLAN. VLAN memungkinkan pembagian jaringan secara logis. Setiap departemen dapat memiliki VLAN tersendiri dan meningkatkan keamanan dan manajemen lalu lintas jaringan. Yang kedua, konfigurasi pada switch. Buatlah VLAN untuk setiap departemennya dan konfigurasi port switch untuk setiap VLAN. Dan atur routing antar VLAN jika diperlukan. Next. Baik, di sini akan menjelaskan lagi tentang perancangan IP address. Rancangan skema alamat IP address adalah proses penting dalam perencanaan jaringan komputer. Berikut adalah langkah-langkah dan pertimbangan yang diambil di dalam merancang skema alamat IP. 1. Tentukan kebutuhan jaringan. Jumlah perangkat. Hitunglah perangkat yang akan terhubung ke jaringan sesuai dengan deskripsi tugas yang telah kita perbuat. Ada 4 departemen. HR 30 perangkat, IT 50 perangkat, dan Finance 20 perangkat. Yang kedua, pilih tipe alamat IP. Pilihlah versi IP dan tentukan apakah akan menggunakan IP versi 4 atau IP versi 6. IP versi 4 memiliki batasan jumlah alamat, dan sedangkan IP versi 6 menawarkan ruang alamat yang lebih besar. Dan saat ini kita akan menggunakan IP versi 4.
dan IP privat dari kelas C untuk mempermudah manajemen jaringan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai pengelompokan subnet. Yang dimana untuk pengelompokan subnet itu sendiri di HR kita itu memerlukan 30 host, di IT 50 host, dan di finance 20 host. Sehingga kita menggunakan rumus yaitu 2N min 2 yang harus lebih dari jumlah host yang dibutuhkan. Sehingga di HR kita menggunakan pangkat 5, yang dimana hasilnya itu adalah 32. Di IT itu hasilnya 64 dan di finance itu 32. Sehingga untuk IP range-nya itu kita mulai dari titik 2 sampai dengan titik 31. Karena titik satunya kita gunakan untuk router atau gateway-nya. Di sini kita menggunakan IP versi IP yang C, sehingga kita awalannya menggunakan 192 untuk Finlandnya. Di HR kita menggunakan 10, di IT menggunakan 20, dan di finance 30. Selanjutnya seperti yang saya telah jelaskan tadi, bahwa untuk alamatnya di sini di HR itu menggunakan 32, sehingga kita menggunakan /27. Di IT kita menggunakan /26, dan di finance kita menggunakan 27. Sedangkan untuk subnet masknya di sini ada template-nya yaitu 255, 255, 255.0, yang dimana nolnya itu sendiri dapat kita gunakan rumus yaitu 256 dikurangi dengan jumlah IP-nya, yang dimana untuk di departemen HR itu 256 dikurangi dengan 32 sama dengan 224, sehingga kita menggunakan /27. Di departemen IT kita menggunakan 256 dikurangi dengan jumlah IP-nya yaitu 64, yang hasilnya yaitu 192, sehingga kita menggunakan /26. Begitu juga dengan departemen finance-nya. Next, kita langsung saja ke Cisco-nya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama bagian 1 yaitu bagian HR, bagian IT, bagian finance, dan juga cabang. Kita berfokus dulu kepada 3 cabang ini, yang dimana di sini kita menggunakan 1 router, 7 switch, yang 1 switchnya terhubung dengan router, sisanya terhubung dengan PC. Untuk kabel sendiri di sini kabel dari switch ke router itu kita pakai kabel copper straight through. Dari switch ke switch kita pakai kabel copper crossover, dan dari switch ke PC kita menggunakan kabel copper straight through. Oke, jadi di sini kita langsung aja ke routernya. Kita ke bagian config, karena dari switch ke router itu kita terhubung ke port 0.0, sehingga di sini di bagian config di fast ester 0/0-nya kita on kan. Selanjutnya kita add IP address dengan cara config seperti ini. Config, kita tekan
enter, setelah itu ketik enable, configure terminal, setelah itu interface. Untuk titik 40 ini kita sesuaikan sesuai VLAN-nya, terus enable to dot 40, setelah itu kita tambahkan IP address-nya sesuai yang telah kita tentukan tadi, dan submasknya juga harus kita sesuaikan. Jadi kita add satu-satu, VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30-nya. Setelah itu kita exit. Nah, selanjutnya di switch. Di switch ini kita tambahkan VLAN-nya dengan cara add number dan juga name sesuai dengan VLAN yang telah kita tentukan. Di HR itu 10, IT 20, dan Finance 30. Selanjutnya di switch yang terhubung kepada PC. Di sini sama, kita tambahkan VLAN juga sesuai yang kita tentukan tadi. Ini HR-nya kita tambahkan 10, di IT kita tambahkan 20, dan di Finance 30. Kita add number dan juga name-nya. Kemudian karena di sini sebelumnya kita menggunakan 6 PC saja sebagai simulasi, tidak menggunakan 50, 20, dan sesuai soal. Kita di sini cuma menggunakan simulasinya saja. Sehingga jika di switch ini, di step switch itu terdapat 24 port, sehingga satu port telah kita gunakan untuk terhubung ke switch yang terhubung ke router, sehingga tersisa 23 switch. Sehingga jika di HR itu sendiri perlu 30 host, sehingga kita membutuhkan 2 router. Di IT kita menggunakan 3 router karena itu perlu 50 host, dan di Finance kita cukup 1 karena cuman memakai 20 host, sehingga masih cukup. Nah, di setiap fast Ethernet-nya ini harus kita ke mode akseskan dan sesuaikan VLAN-nya. Untuk mempercepat itu, kita dapat melakukan konfigurasi dengan cara yang pertama, kita interface range, artinya range dari 0 sampai 1 sampai dengan 23. Kita switch port ke mode akses, switch port kembali ke mode VLAN 10, dan exit. Begitu juga di setiap switch-nya ini. Selanjutnya di PC, kita tambahkan IP sesuai yang telah kita tentukan tadi, yang itu mulai dari 2 di IT sampai dengan 31. Misalnya karena di sini hanya tersedia 23 port, di sini dari IP titik 2 sampai dengan titik 24, di sini dari 25 sampai dengan titik 31. Begitu juga di IT dan juga Finance-nya. Oke, selanjutnya ke skenario. Jika ditambahkan 10 perangkat IT lagi, maka pada bagian IT itu tidak ditambahkan subnet, maupun subnetnya tidak ditambahkan, karena jika ditambahkan 10 perangkat lagi itu totalnya masih 60, sedangkan kita menggunakan /26 yang maksimalnya 62, sehingga tidak ada konfigurasi lagi dan juga tidak ada penambahan subnet lagi. Sedangkan di skenario yang kedua, yaitu pembukaan cabang dengan 25 perangkat lagi, sehingga kita membutuhkan VLAN 40 dengan /27 karena masih di bawah 32.
sehingga subnetnya yaitu 192.158.40 yaitu VLAN-nya, dan itu seharusnya seperti itu. Selanjutnya yaitu IP range-nya sama mulai dari 2 sampai dengan 26, dan default gateway atau IP untuk routernya 192.168.40.1. Di sini telah kami tambahkan untuk dua switch-nya. Jadi kita kembali dengan cara seperti tadi, kita tambahkan di sini di CLI dengan rumus seperti tadi untuk menambahkan IP address di routernya dan juga VLAN di routernya. Di switch yang terhubung kepada router juga kita tambahkan VLAN-nya yaitu VLAN 40. Di VLAN yang terhubung kepada PC-nya juga kita tambahkan VLAN-nya VLAN 40 di kedua router, dan juga kita konfigurasi sama seperti tadi agar semuanya ke mode akses dan terhubung ke VLAN 40. Selanjutnya di PC-nya juga sama, kita masukkan IP-nya sesuai yang telah kita tentukan tadi. Baik, di akhir mari kita coba untuk Cisco-nya ini. Kita coba kirim dari PC ke router. Terlihat sudah successful. Ini untuk simulasinya. Kemudian kita coba dari PC ke PC. Nah, sudah successful juga. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Satrio. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya Melia dengan Pascalia yang mana sudah menjelaskan dengan baik pembahasan sebelumnya. Dan kita sampai kepada kesimpulan, di mana kesimpulan dari perancangan jaringan komputer ini menekankan kompleksitas dan pentingnya perancangan infrastruktur jaringan yang cermat. Nah, pada studi kasus Tech Solutions ini, tim kami berhasil merancang solusi jaringan yang efisien yang menggunakan alamat IP privat kelas C dan metode subnetting FLSM yang memungkinkan pembagian subnet optimal untuk setiap departemennya, dan implementasi VLAN memberikan keunggulan dalam pemisahan lalu lintas data antar departemen, meningkatkan keamanan, dan kemudahan manajemen jaringan. Nah, rancangan ini memperlihatkan skalabilitas dengan fleksibilitas, penambahan perangkat, serta memanfaatkan perangkat Cisco untuk konfigurasi jaringan yang kompleks, termasuk sub-interface VLAN dan routing antar VLAN. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa manajemen jaringan modern memerlukan strategi yang komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan saat ini serta antisipasi pengembangan di masa depan. Jadi, sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas banyaknya kekurangan penyampaian dalam materi ini. Kami tutup dengan terima kasih.